Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Gembala GBI Gisitrono yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Di bawah satu tema yaitu kesabaran dalam kesesakan dan ketekunan dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini dengan keadaan yang seperti ini, kita melihat bahwa tidak sedikit orang yang mau melakukan segala sesuatu ya serba cepat, tanpa pikir panjang dan terburu-buru. Karena itu kepada jemaat di Roma, ya, Rasul Paulus menasihati Bapak Ibu Saudara, sabarlah di dalam kesesakan. Apa yang dimaksud dengan sabar dalam kesesakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Sabar dalam kesesakan artinya kita sedang dalam masalah, kita sedang dalam kesulitan, tantangan atau beban hidup Bapak Ibu Saudara. Namun kita selalu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Semua persoalan yang terjadi kita pasrahkan sama kepada Tuhan. Sabar dalam kesesakan juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dinyatakan bagi kita. Ya. Jadi jika kita tidak akan pernah mengambil jalan pintas dan menuruti kemauan sendiri, sebaliknya kita akan rela dan tekun menantikan waktu Tuhan tanpa mempersoalkan apakah masa penantian itu cepat atau lambat. Bahkan Daud berkata di dalam Mazmur 25 ayat 3a, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita orang percaya yang menantikan Tuhan, bahwa kita tidak akan mendapat malu Bapak Ibu Saudara. Orang yang sabar menantikan waktu Tuhan, dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Apakah kita melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara? Ucap syukur di dalam keadaan seperti itu. Ya. Itulah sebabnya firman yang mengajar kita Bapak Ibu Saudara untuk tetap bersuka cita karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ini adalah pengawasan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita melihat kesesakan dalam kacamata rohani? Ya. Di dalam kesesakan yang kita alami malam hari ini, ya, ada satu pertanyaan yang menarik, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat kesesakan dalam kacamata rohani? Dengan mengetahui tiga hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin melihat kesesakan dalam kacamata rohani, hal pertama adalah apa respon diri kita saat berada dalam kesesakan. Dalam keadaan seperti ini, kita mengalami yang namanya kesukaran yang tidak dapat kita hindari, tetapi harus kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kesukaran yang sebenarnya terjadi atau disebabkan oleh kesalahan diri kita sendiri karena kurang bijak, maka kesukaran hadir dalam keluarga kita karena kita kurang bijak Bapak Ibu Saudara. Kesukaran yang hadir dalam usaha bahkan karir kita. Tidak banyak orang yang menyadari kesukaran yang terjadi dalam hidupnya oleh karena kesalahan sendiri. Kenapa? Karena orang seperti ini memiliki konsep diri yang kurang baik, sehingga di dalam pikirannya ketika ia mengalami kesukaran, maka ia tidak mau memberi dirinya untuk dikoreksi Bapak Ibu Saudara. Kesesakan adalah kesukaran yang sangat hebat, yang sangat berat dan tragis, sehingga membuat orang bisa mengalami depresi Bapak Ibu Saudara. Tentu orang yang mengalami kesesakan ingin lepas dari kesesakannya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita memiliki kesesakan, kita serahkan itu sepenuhnya sama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah memerintah di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus kuat dan sabar di dalam kesesakan. Bahkan di dalam kehidupan kita, umumnya bahwa memang orang akan memberi kata-kata penghiburan Bapak Ibu Saudara. Sabar ya kepada sesamanya yang sedang mengalami kesesakan. Hal ini wajar. Namun kata-kata ini tak lebih dari sebuah kalimat etis yang tidak menyelesaikan masalah.
Saat Tuhan berkata bahwa sabarlah dalam kesesakan, itu seakan berarti agar kita lebih menikmati kesesakan itu, Bapak Ibu. Tentu secara logika kita berpikir bahwa hal ini tidak masuk akal. Tetapi yang perlu Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ketika Tuhan memberikan kita kesempatan hidup, berarti bahwa Tuhan ingin supaya kita semakin dewasa. Tuhan ingin supaya kita semakin kuat di dalam kehidupan ini. Apa yang membuat kita kuat, Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan adalah bagaimana ketika kita mengalami yang namanya masalah. Jadi ketika kesesakan itu datang, itu bukan menjadi suatu ketakutan atau kepanikan, tetapi kita perlu waspada dan kita perlu minta hikmat yang datang daripada Tuhan agar kita bisa menyikapi kesesakan yang kita alami hari-hari ini, agar Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana cara kita melihat dengan kacamata rohani ketika mengalami kesesakan. Pada poin yang kedua, apa nilai rohani di dalam perintah sabarlah dalam kesesakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada poin kedua ini, nilai ilahi di dalam bersabar, yaitu supaya manusia rohani mengambil alih untuk menguasai tubuh jasmani yang selama ini dikuasai oleh unsur jiwani. Bersabar di dalam kesesakan, Bapak Ibu Saudara, akan melatih dan membentuk diri kita untuk menaklukkan kehendak jiwani kepada roh yang isinya adalah firman Tuhan. Bahkan di dalam Filipi 1 ayat 29 di sana dikatakan, sebab kepadamu kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Di mana firman Tuhan di sini, Bapak Ibu Saudara, mengajarkan bahwa ketika kita akan dibawa bukan hanya masuk ke dalam pengalaman hidup, tetapi pengalaman iman yang namanya menderita demi Kristus. Untuk itu Tuhan mengajarkan kita agar selalu bersuka cita, Bapak Ibu. Bahkan di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 bisa dikatakan bahwa jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ketika seseorang atau kita yang sudah percaya, kita rindu bahwa diri kita dibentuk oleh Tuhan, dan kita mau supaya otoritas daripada Tuhan menaungi kita. Maka ketika diri kita benar-benar memberi untuk dibentuk oleh Tuhan, maka kita akan selalu siap sedia menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita ingin melihat bahwa kesesakan itu kita lihat daripada kacamata rohani. Poin ketiga adalah bagaimana cara bersabar dalam kesesakan. Cara untuk bersabar dalam kesesakan adalah rendahkan hati diri kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, dan berdoa. Karena itu kalimat selanjutnya ketika kita baca di dalam ayat 12, sabarlah dalam kesesakan, adalah bertekunlah di dalam doa. Tekun nilainya lebih tinggi daripada rajin. Di mana kita ingin supaya dalam kondisi kesesakan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, lalu doa pujian dan penyembahan kita. Maka setelah kita mendapatkan sesuatu di dalam hadirat Tuhan, itu akan membuat iman kita semakin kuat. Bahkan di dalam Mazmur kita bisa membaca, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali Mazmur yang ditulis pemasmur ada dalam kesesakan yang dapat menjadi berkat bagi kita. Misalnya di dalam Mazmur 81 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Sangat jelas, Bapak Ibu Saudara, di mana ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan janji bahwa Ia akan menjawab kita di dalam kesesakan kita, mengangkat beban kita dari bahu kita serta meluputkan kita. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Apakah yang membuat kita khawatir akan melewati hari-hari ini yang penuh dengan kesesakan, penuh dengan kekhawatiran? Tuhan telah berjanji kepada kita bahwa Dia akan mengangkat setiap beban di bahu kita dan Dia akan meluputkan kita
ketika kita sungguh-sungguh menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Kita harus belajar menyerahkan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena pada saat kita menyembah, ya, mengangkat tangan kita, Tuhan akan turun tangan. Pada saat kita bersabar, Tuhan yang akan bertindak. Persoalan tidak bisa terselesaikan dengan cara yang tak terduga. Mari Bapak Ibu Saudara yang disayang Tuhan, bahwa kita harus memahami Tuhan sangat mengasihi kita. Untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saya berkata bahwa orang-orang yang lebih dari pemenang adalah orang-orang yang bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Ini semua adalah paradoks dari apa yang Bumi ajarkan. Tapi kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini membentuk kita, menguatkan kita, menjadi orang percaya yang benar-benar kuat di dalam kesesakan. Karena Tuhan yang menolong dan menopang kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, hamba bersyukur bahwa malam hari ini kami telah belajar kebenaran firman Tuhan, di mana kami mau agar kami tetap kuat di dalam keadaan apapun, karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan mengangkat setiap beban kami yang kami alami di sepanjang hari-hari ini. Bahkan